Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita, tutup jendela, matikan lampu, bersiaplah kisah ini. Lukisan yang menyimpan jeritan. Rumah Pak Karso makin sepi sejak kejadian suara dari sumur tempo hari. Tapi kami, aku, Robin, dan Eko belum menyerah. Ada yang masih terasa ganjil dari rumah tua itu, seolah menyimpan sesuatu yang belum kami temukan. Hari itu kami datang bukan untuk menyelidiki, katanya sih bantu-bantu bersih-bersih karena ada saudara Pak Karso yang mau datang dari luar kota. Tapi Eko seperti biasa punya agenda sendiri. Rob, ikut aku ke belakang. Di dekat ruang penyimpanan, katanya ada ruangan yang udah dikunci sejak Pak Karso muda, bisik Eko penuh semangat. Aku seperti biasa, mau tak mau ngikut. Si Eko ini kalau sudah penasaran, setengah nekat. Kami melewati lorong panjang, lalu masuk ke sebuah gudang kecil di ujung rumah. Bau lembab dan debu menyambut. Ada lemari besar menempel ke dinding. Aneh, karena bentuk lemari itu seperti menyembunyikan sesuatu. Bantu aku geser, pinta Eko. Kami dorong pelan-pelan, dan benar saja di belakang lemari itu ada pintu kecil. Warnanya kelabu kusam. Tak ada gagang, hanya coakan melengkung untuk menariknya terbuka. Eko nekat membuka. Krek. Suara pintunya bikin bulu kuduku meremang. Ruangan di baliknya gelap, sempit dan dingin. Dindingnya dari batu bata merah tua, lembab. Tapi yang mencolok adalah satu lukisan besar tergantung di tengah ruangan. Ukurannya hampir setinggi orang dewasa. Wajah seorang perempuan muda di dalam lukisan itu tampak begitu nyata. Terlalu nyata, seolah sedang memandang kami balik. Aku langsung merasa tidak nyaman. Cantik ya, tapi kenapa ekspresinya kayak sedih banget? Gumam Eko sambil mendekat. Ayo keluar, ada yang aneh kok. Aku ngerasa kayak lukisan itu ngikutin kita, bisikku. Tapi Eko sudah berdiri tepat di depannya. Rob, ada yang aneh nih matanya. Barusan kelihatan bergerak, sumpah demi apa? Aku mendekat dan ya, sesuatu berubah. Mata perempuan di lukisan itu sekarang mengarah ke kiri, ke arah Eko. Rob, kenapa bajunya basah? Tanya Eko lirih. Aku menunduk. Ada air menetes dari bawah lukisan. Tapi saat ku arahkan senter, air itu merah. Bukan air, tapi darah.
Tiba-tiba kami mendengar suara tangisan pelan, jauh tapi jelas, seperti suara perempuan, lirih dan menyayat. Eko langsung mundur, tapi pintu di belakang kami tertutup sendiri. Kami terjebak. Tangisan itu semakin jelas, lalu berubah jadi bisikan. "Tolong aku masih di sini." Aku dan Eko saling menatap. Napas mulai tak beraturan, dan lebih parahnya lagi, lukisan itu kini berubah. Wajah perempuan di dalamnya menangis. Air matanya seperti mengalir keluar dari kanvas. Lalu tiba-tiba terdengar suara lain. "Jangan biarkan dia keluar." Di bawah lukisan kini muncul bayangan hitam. Tingginya tak biasa, bentuknya tak jelas. Tapi kami tahu satu hal, itu bukan manusia. "Eko, doa, baca doa," teriakku. Kami buru-buru membaca ayat kursi. Tapi lukisan itu mulai bergetar. Bingkainya retak perlahan. Suara tangisan berubah menjadi jeritan keras. Eko menggenggam tanganku. "Rob, lantainya." Lantai tempat lukisan tergantung mulai retak. Tanahnya bergetar. Dari celah itu muncul tangan. Tangan kurus pucat menari-nari di udara seperti mencari jalan keluar. Aku nekat melemparkan senter ke arah lukisan. Seketika semuanya berhenti. Tangan itu menghilang, jeritan lenyap, lukisan kembali seperti semula. Pintu di belakang terbuka sendiri. Kami keluar sambil ngos-ngosan. Dan saat menoleh ke belakang, ruangan itu hilang. Tak ada, hanya tembok bata dan lemari kembali di tempat semula. Kami duduk di lantai ruang tengah. Napas masih berat. Eko memandangku dan berbisik, "Rob, lukisan itu siapa dia?" Aku tak menjawab, tapi dalam hati aku tahu wajah itu tak asing, seperti seseorang dari masa lalu Pak Karso. Dan yang paling menakutkan, keesokan harinya, saat kami melihat foto lama keluarga Pak Karso yang terpajang di ruang tamu. Wajah perempuan di lukisan itu ada di sana. Tapi fotonya hitam legam, wajahnya hangus terbakar. Malamnya aku dan Eko menginap di rumah itu. Kami tidur di ruang tamu, tapi hampir tak bisa memejamkan mata. Dan saat jam menunjuk pukul 2 dini hari, kami mendengar suara langkah dari lorong belakang. Pelan, berat, dan seperti terseret. Lalu suara tangis. Eko mencengkeram selimut. "Rob, itu suaranya lagi." Aku mengangguk. Dan kali ini kami mendengar ketukan pelan dari arah belakang lemari. Tok, tok, tok. Lalu suara itu berbisik, "Tolong, aku belum selesai melukis." Pagi harinya kami meninggalkan rumah Pak Karso. Tapi dalam perjalanan pulang, aku merasa ada yang janggal. Di dalam tas kecil yang kubawa, ada lembaran kertas kusam saat kubuka. Gambarnya adalah kami berdua, aku dan Eko, sedang berdiri di depan lukisan berdarah. Dengan tangan kami ikut memegang kuas. Kalau kalian pikir semua lukisan cuma pajangan biasa, pikir lagi. Karena bisa jadi ada jiwa yang masih terjebak di dalamnya. Seperti kisah lukisan milik keluarga Pak Karso yang menyimpan jeritan, bukan warna. Kita nggak tahu kenapa lembaran gambar itu bisa muncul di tas Robin, dan kenapa lukisan itu seperti memanggil mereka kembali. Ada yang belum selesai, ada yang belum rampung dilukis, dan bisa jadi kitalah kanvas berikutnya. Sampai ketemu di part 12. Kalau kamu masih berani, buka mata dan dengarkan suara-suara dari balik dinding. Saat malam datang tanpa suara dan bayangan mulai bercerita.
bersiaplah kisah ini. Bareng Baten dan Indri yang setia menemani, cerita horor datang pelan tapi pasti. Dari lorong gelap sudut rumah yang sunyi, semua kisah nyata atau ilusi. Sering justru mendekat tanpa sadar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya nanti. Tetap di sini. Cerita horor bareng Baten dan Indri. Berani dengerin.